secara berjamaah, kemudian kita manfaatkan waktu kita hingga masuk waktu sholat isya. Sama-sama kita belajar, saling memotivasi, saling mengingatkan dengan berharap semoga menjadi usaha meningkatkan iman, meningkatkan takwa dan memperbanyak amal soleh, dengan berharap menjadi bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tercurahkan buat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berharap semoga dengan salawat kita mendapatkan kelak syafaat di hari kiamat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jamaah yang sangat berbahagia, tidak terasa kita sudah berada pada tahun 2022. Hari ini tanggal 3. Berarti kita sudah menyelesaikan lagi memakai hari 360 hari tahun 2021. Tentu kita berharap semoga hari-hari yang kita lewati lebih banyak amal soleh kita, lebih banyak ibadah kita dibanding dengan dosa kemaksiatan yang kita lakukan. Karena semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena waktu hari itu adalah nikmat, salah satu nikmat yang akan ditanyai nanti penggunaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Tidak bergeser kaki seorang manusia, anak cucu Adam, di hadapan Allah sebelum mempertanggungjawabkan 4 nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 4 nikmat itu adalah waktu, umur kita. An umrihi fima afnahu. Umurmu, waktumu, apa yang kamu lakukan. Jadi kita bisa bayangkan nanti, kata ulama, bisa saja macet perjalanannya seseorang di hadapan Allah kalau tidak menjawab 4 pertanyaan. Salah satunya adalah umur. Makanya dalam pergantian waktu itu bukan hanya tahun, setiap saat pergantian waktu, ya, di antaranya adalah pergantian siang malam. Allah memerintahkan kita untuk berpikir, merenung. Ya. Di mana Allah berfirman, wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Surat Al-Furqan ayat 62. Dialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan siang khilfatan, berganti. Ya, untuk apa? Liman arada ayyadzakkara. Ya. Siapa di antara manusia itu mengambil pelajaran. Ya, jadi kita disuruh merenung, mengambil hikmah setiap pergantian waktu. Ya, waman arada syukura, dan siapa yang bersyukur karenanya. Jadi ada 2 penekanan dalam ayat ini dalam pergantian waktu. Yang pertama, liman arada ayyadzakkara. Siapa di antara kalian yang berpikir mengambil pelajaran. Pelajaran apa yang kita mau ambil dalam pergantian waktu? Mengajari kita tentang waktu itu sendiri, bahwa sesungguhnya waktu itu modal manusia. Jadi modal kita itu adalah waktu. Ya.
Kalau kita mau sukses menggunakan modal ini, perhatikan waktu. Dan waktu itu cepat berlalunya. Jadi cepat berlalunya. Apalagi kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, tidak terjadi kiamat sebelum waktu itu dipersingkat seolah-olah. Ya, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak terjadi kiamat kata Rasulullah sebelum yataqarrabaz zaman, didekat-dekatkan itu waktu. Sehingga 1 tahun seolah-olah hanya dilewati 1 bulan, 1 bulan hanya seolah-olah 1 Jumat, 1 Jumat seolah-olah hanya sehari, sehari hanya seolah-olah 1 jam, dan 1 jam kata Rasulullah hanya seperti membakar pelapa korma yang kering. Singkat sekali. Ya, seperti itu kita rasakan. Ya, baru-baru ini maghrib, tidak lama lagi isya, dan seterusnya. Ya. Ya, jadi harus kita mencermati waktu. Dan waktu itu berjalan terus, tidak berhenti. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir tunggu waktu. Tidak ada waktu itu menunggu orang. Lebih baik kita yang menunggu waktu, karena waktu tidak tunggu kita. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Fawaqtul insani huwa umruhu fil haqiqah." Sebenarnya waktu itu bagi manusia, kata beliau, adalah umurnya secara hakikat. Jadi itu waktu, Bapak dan sekalian, umur tak itu. Bukankah umur itu kumpulan menit menjadi jam, menjadi hari, menjadi pekan, menjadi bulan. Umur kita itu. Jadi kalau laba iwat tuwe, laba toy umurutta. Bahkan beliau berkata, wa huwa yamurru asra aminas sahabi. Perginya waktu lebih cepat dibanding dengan awan yang ditiup angin. Cepat. Ya. Sehingga ida'atul waqti asaddu minal mauti. Kata beliau, menyia-nyiakan waktu lebih dahsyat, lebih bahaya daripada kematian. Kenapa? Li'anna ida'atal waqti taqta'uka anillahi wad daril akhirah. Karena menyanyiakan waktu itu, kata beliau, memutuskan hubungan kita dengan Allah dan hari akhirat. Jadi kalau pas sia-sia waktu terputus hubungan kita dengan Allah dan hari akhirat. Sementara wal mauti yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Sementara kematian hanya memutuskan kita dengan dunia beserta penghuninya. Jadi tidak apa-apa bahayanya kalau mati dibanding dengan menyia-nyiakan waktu. Berbuat sia-sia, memutus hubungan kita dengan Allah dan hari akhirat. Ya, makanya lebih bahaya. Ya, olehnya itu harus kita memanage waktu. Ya, kita disuruh mengatur waktu, karena Allah mengancam orang yang tidak mengatur waktunya bisa rugi, seperti ancaman Allah dalam surat yang pendek, surat wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini surah pendek tetapi luar biasa ancamannya bagi orang yang tidak mengatur waktu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati, pernah berkata kepada Ali tentang membagi waktu. Ya. Kata beliau, yang bagi lil akil. Ya. Idza kana akilan ayyakuna lahu arba'u sa'atin minan nahari. Bagi orang yang berakal dan waras akalnya,
maka pasti orang itu membagi waktunya dengan 4 waktu dalam satu hari. Apa itu? Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Mestinya ada waktu yang kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah, ya beribadah, sholat, ya zikir, baca Quran. Wa sa'atun, ada juga waktunya yuhasibu fiha nafsahu. Ada juga waktu dialokasikan untuk mengintrospeksi diri, menghisap diri. Yang ketiga, wasa'atun ya'ti ahlal ilmi alladzina yubassirunahu amarad dinihi wa yansahunahu. Ada juga waktu yang mestinya kita alokasikan bertemu dengan orang berilmu, para ustaz, alim ulama. Untuk apa? Agar membantu kita memperbaiki agama kita dan menasihati kita. Nah, alhamdulillah kita ini ada waktu taklim. Alhamdulillah di masjid kita ini padat taklimnya. Ada malam Ahad, malam Rabu, malam Kamis. Ada juga subuh. Baik, luar biasa. Nah, semoga terpenuhi itu. Tapi banyak orang tidak mengalokasikan waktunya menuntut ilmu. Padahal mau selamat di akhirat, tapi ilmu akhiratnya kecil sekali. Mau tinggalkan dunia, tapi Masya Allah ilmu dunianya luar biasa. Nah, itulah tak balik-balik. Yang mau tinggalkan dia pelajari baik-baik, yang mau didatangi tidak ada ilmunya. Ya, bisa kesasar nanti. Ya. Andaikan sama jadi dunia dengan akhirat pakai apa? Pakai Google, bisa jadi yang pandu. Di akhirat tidak ada Google. Ya, tidak ada Google. Jangan berharap bilang bisa dipandu sama Google, ya, tidak ada. Ya. Yang keempat, wasa'atun yuhalli bainan nafsihi walazzatiha min amri dunya fima yahillu wa yahmadu. Ada waktu yang keempat dialokasikan untuk bisa mencari kesenangan-kesenangan dunia yang sepanjang dihalalkan dan dibenarkan. Itu boleh. Tidak boleh juga tidak cari rezeki, tidak cari kesenangan dunia. Itu Rasulullah sudah mengatur seperti itu. Jadi dibagi 4 waktu kalau Rasulullah. Ada waktu beribadah kepada Allah, ada waktu untuk menghisap diri kita, mengintrospeksi diri, ada waktu, ada saat untuk mengisi pengetahuan diri kita terkait dengan masalah keagamaan, ya, dan mendapat nasihat. Yang keempat, ada waktu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan-kebutuhan perut, yaitu dibolehkan. Ya. Itu pesan pertama tentang waktu. Pesan kedua dalam ayat itu tadi, liman arada syukura, siapa yang bersyukur. Ya, maksudnya bagaimana agar kita mensyukuri waktu yang Allah pinjamkan kepada kita. Ya, seperti umur kita ini. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, innakum fi mamarrim minal laili wan nahari fi ajalin mangkusah wa amalin mahfuzah wal mautu ya'ti baqtatan. Ya. Sesungguhnya kata beliau, kita semua ini fi mamarrim minal laili wan nahari, berjalan siang malam. Kita dalam perjalanan siang malam. Fi ajalin mangkusah, dalam keadaan umur kita terkikis. Jadi kita ini siang malam dilewati, umur berkurang. Cuma kita sering menghitung bertambah. Kota tambah si umurku, padahal mak kurang istawanna. Ya, tidak ada orang tambah umurnya, berkurang. Karena umur kita itu seperti es batu.
Dipakai tidak dipakai macolo ih. Itu sebetulnya mapakoro. Dipakai dek ne pakai macolo. Cuma rogi sebetulnya ku macolo na dega sirop na. Makutoro umur na rekota kurang na degaga amalak di jama. Seperti itu ibaratnya itu. Fi ajalin mangkusa wa a'malin mahfuza. Dan amal kita ini terpelihara. Mau jelek, mau buruk, mau baik, bagus, tak catat mana. Sininna kedo-kedota mekesimana catatanna. Mekesingnya maja tak catat mana. Tidak ada yang luput. Ya, makanya perlu kita hati-hati. Wal mautu ya'ti baktatan, kata beliau. Dan kematian biasa datang tiba-tiba tanpa kita duga datangnya. Ya. Olehnya itu kata beliau, paman zara'a khairan fayusiku an yahsuda raghbatan. Maka barang siapa yang menanam kebaikan di dunia ini, maka dia pasti panen dengan kebahagiaan. Nigi-nigi matanang anu dece nataneng, maka mengalai matu anu mekesing kebahagiaan. Jadi ini dunia tempat menanam. Memang kata hadis Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini kebun-kebun akhirat. Nigi-nigi rajit mataneng anu mekesing, pasti bahagia matu di akhirat memanen. Ya. Wa man zara'a sarran, siapa yang menanam kejelekan, fayusiku an yahsuda nadamah, maka dipastikan nanti panen di akhirat dengan panen penyesalan. Masa sekali matu. Olehnya itu walikulli zari' mithlu ma zara'ah. Apa yang dipanen seperti itu yang pernah kita tanam. Ya, tidak mungkin menanam kejelekan, kebaikan dia panen, tidak mungkin. Ya, Pak Yero tu tanda-tandanya si pada rumah tu yang ngalai. Pak Yero linoe, bumi itu salah satu sifatnya jujur. Sifatnya jujur itu tanah. Ko canggoren ditanam, canggoreto tuwo. Ya, jadi itu malam pula dah itu tanai, dena belle-belle. Ko canggoren ditanam, canggoreto tuo. Nang kau tahu sifat-sifat na pada tanai, kemungkinan tu dia masih di tanai metan apa masolang fisik na nareko dikabumikan. Biasa kita mangkalinga cerita, si tahu ni pura di kuburu, maka si mopa. Ya, sebagian ulama katakan mungkin sifat-sifatna sifat-sifatna tanai. Pak itu sifatna tanai dua, malempu na malabo. Magina sa malempu canggoren di tanah canggore to tuo. Magina sa malabo si dimi di tanah pitu tuo. Kung katahu malempu na malabo bisa saja itu di masih yang ya. Seakan ero sifat na tanay tabolay malampu na malabo. Ya. Ya. Olehnya itu manfaatkan umur waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena saudara yang masuk kubur, dia juga ingin seperti kita masih mau beramal. Imam Hasan Al-Basri berkata, innakumul yawma taqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi ikhwankum haula'i min ahlil kubur. Sesungguhnya kalian memiliki kemampuan yang dimana tidak dimiliki lagi saudaramu yang ada di dalam kubur. Maka pagtanimus sehha wal faraq, manfaatkan kesehatanmu dan waktu luangmu qabla yaumal faz'ati wal hisab, sebelum menemukan hari susah lagi kita melakukan seperti itu dan hanya hisab, hari penyesalan, ya,
hari-hari seperti itu banyak menyesal. Apa kata-katanya orang yang kurang beramal waktu di dunia? La'alli a'mala salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia untuk beramal amal yang pernah saya tinggalkan. Ya. Kata Allah, kalla, tidak mungkin lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omong-omong, tidak mungkin lagi bisa dipenuhi. Ya, semoga kita tidak seperti itu. Melomana li sumakamala, nasasak mana watuna na palaba. Megalada watuna na beang dena kamala. Itu penyesalannya orang. Makanya mari kita berusaha menggunakan waktu dengan baik. Memanage waktu kita, Bapak dan Saudara sekalian. Mengatur waktu itu tidak ada hubungannya dengan jam tangan yang mahal. Ya. Nah, biasa orang Rolex jam tangan na masbo. Biar mi jam Casio yang murah-murah Casio. Apa mereknya itu Casio? Nah, kasih ki orang. Yang harga 50.000 tapi tepat waktu lebih bagus daripada Rado, Rolex tapi mas sebo. Sampai subuh na tetepi itu na jam Rolex na pakai. Jadi tidak ada kaitannya itu manajemen waktu dengan harga jam, tidak ada. Dan sama jam yang na pakai orang. Semua orang dalam satu hari sama jamnya 24 jam. Kenapa ada orang sukses, ada orang gagal? Padahal pada waktuna. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, setiap pagi itu orang itu ya mempertaruhkan dirinya. Mempertaruhkan dirinya, ada yang membebaskan dirinya, ada juga yang menjermuskan dirinya. Ya. Itu kata Rasulullah. Kullun nasi yaghdu fi paba'i'un nafsahu pamu'tikuha au mubikuha, kata Rasul sallam, hadis riwayat Muslim. Setiap pagi orang ya pasti berjual beli dengan waktu. Ya, paba'i'un nafsahu, menjual dirinya dengan waktu. Ada yang membebaskan dirinya daripada azab Allah, ada juga menggunakan waktunya untuk menjermuskan dirinya. Ya, makanya kata orang bijak, setiap pagi itu kalau kita bangun, ya pilih salah satu kemungkinannya. Apakah kembali tidur melanjutkan mimpi atau bangun untuk mewujudkan mimpinya? Nah, kita mami pilih, terutama anak muda. Meloki matin rope memang untuk lanjutkan mimpi atau bangun bekerja untuk mewujudkan mimpinya. Nah, kematin roeleki berarti melanjutkan mimpi. Kalau lanjut bekerja, langsung bekerja berarti berusaha mewujudkan mimpinya. Tapi banyak anak muda lebih baik memilih melanjutkan mimpinya daripada bekerja untuk mewujudkan mimpinya. Ya. Olehnya itu jamaah yang berbahagia, mari kita sadar mengisi ya. Nah, mengisi kehidupan ini yang singkat ya dengan langkah yang pertama adalah introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Reke-reke ngalemu sebelum direke kimatu di akhirat. Kira-kira 360 hari 1 tahun yang lalu Pak, berapa bere jamaah tak kira-kira? Engkau moro 50% dipakai mak bere jamaah roh. Yero talur ratu ena polo naso puramoki mapatambak korang akasiaga. Ya, perlu direke-reke. Talur ratu ena polo narawani siaga sampai jam penita. Talur ratu ena polo naso siaga sampai jam duha tak kira-kira. Ya, kira-kira berapa sholat duha kita? Ya, harus introspeksi diri.
Kalau ada orang kesempatannya sudah mau sadar periksa dirinya, itu tanda-tanda kebaikan kata para salafus saleh. Ya, mau periksa dirinya, mau periksa dosanya, ya periksa hatinya, itu tanda-tanda orang mau selamat kata para salafus saleh. Beliau berkata, wa'lam, ketahuilah, innallaha ta'ala idza arada bi 'abdin khairan, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada kebaikan seorang hamba, basarahu bi uyubi nafsihi, maka orang itu diberi kesempatan melihat dirinya sendiri. Basarahu bi uyubi nafsi, untuk melihat aibnya sendiri. Nah, paman kanat lahu basiratun lam takhfa alaihi uyubahu. Kalau dia jujur, memiliki sensitivitas, kesadaran, basirah, maka tidak ada halangan melihat uyubnya, melihat aibnya sendiri. Pasti dia temukan itu. Oh, masiki memang toka ya, iya makutu memang topa. Dia memang topa, ku sadar pada cengnya aleku. Pasti muncul itu kalau kita mau betul-betul merenung, ya. Kalau jujur ki, oh ya atiku mencari pamopa, ya, masih banyak jengkelku, masih muda marah, masih muda ini, ya. Tanda-tanda kebaikan itu kalau didapat semua itu. Ina mau ko maka disetangi, iko maka si mematono. Luar biasa itu. Megan itu tom kalah. Baik. Apa mulan ni Romelo tama, ya. Najarumuskan setan. Ya. Wa idza arafal uyuba amkanahul ilaj. Jika dia sudah menemukan, bermakrifah dengan aibnya, mengetahui aibnya, maka dia sudah bisa obati sendiri itu penyakitnya. Nah, aku paresan ya isan nila sata, isan itu Pak Burana. Inamo ko maka dekai de seha maka iya seha maka. Pada tomi to malasai melon di balo dokter kadaganya nombau kana seha ka. Manasa ni batu darah nak kana de seha ka. Begitu juga nanti kalau ada penyakit ini nasangias ngale seha. Yang kalingan ni odi bangin adek pada melok kedo tau malasa tu. Tau malasa. Liwa selasana tu ko makalingan yang odi batau in adek mo pana kedo-kedo. Nah, mari kita introspeksi diri ya. Ya. Mungkin masih banyak penyakit-penyakit kita. Nah, Ibnul Mubarak berkata, innal busara la ya'manuna min arba'in khisalin. Orang yang berakal itu tidak pernah merasa aman dari 4 perkara. Ini harus selalu kita perhatikan. 4 perkara tidak boleh kita merasa tenang. Apa itu? Yang pertama, zanbun qad madha la yadri ma yasna'u fihi Rabbu azza wa jalla. Yang pertama, dosa yang pernah kita lakukan, kita tidak tahu apakah Allah ampuni atau tidak, bahkan boleh jadi Allah siapkan hukuman. Maka kita tidak boleh, ya, tidak boleh bosan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Jangan bilang dosa kecil tonji. Seorang mukmin tidak boleh memandang dosa itu kecil. Ya, tidak boleh kita pandang kesalahan itu kecil. Pandanglah kepada siapa kita yang bersalah. Kalau kepada Allah, nah itu kita harus dosa besar itu kepada Allah. Ya, jangan kita kecilkan. Karena la sagira ma'al israr. Tidak ada yang kecil kalau diulang-ulang terus. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada juga yang besar kalau kita istighfarkan. Biar bagaimana besarnya dosa kita kalau kita betul-betul tobatkan. Ya. Dan Allah menerima tobatnya. Yang kedua, wa umrun kad baqiya la yadri ma fihi minal halakat. Umur yang tersisa
yang dia tidak tahu kebinasaan apa saja yang akan dihadapi pada sisa umur itu. Jadi kita tidak boleh juga tenang ini. Ya, sisa umur tak mudah-mudahan husnul khotimah. Makanya selalu dibiasakan pegau anu madeceng. Ya, karena siapa yang selalu melakukan kebaikan waktu hidupnya memungkinkan mati sesuai dengan kebiasaannya. Makanya bikin kebiasaan yang bagus. Ya. Pak amatina tahu rata-rata meninggal dalam kebiasaan. Kau biasa mak domeng ya tomi rosangin nanu mak dome matu mati mak dome matu. Ya. Kau sangi minum tua mati minum tua matu nagangkana. Makanya diperbaiki ini umur supaya kematian tak sama dengan kebiasaan yang sering kita lakukan. Kalau kita sering ke majelis taklim, ya mudah-mudahan mati dalam mendengarkan ilmu seperti itu. Yang ketiga, wa fadlun kada u'tiya la'allahu makrun wa istidraj. Yang ketiga, keutamaan yang Allah pinjamkan kepada kita ini, ya, masing-masing ada keutamaan. Ada yang diberi keutamaan ilmu, ada diberi keutamaan fisik, kekuatan, kesehatan, ada yang diberi keutamaan harta, ada diberi keutamaan pangkat, kekuasaan. Ya, hati-hati, jangan sampai itu menjadi istidraj. Kita lupa diri, ya, lupa memanfaatkan itu keutamaan untuk beribadah, taat kepada Allah, maka itu istidraj, bisa menjadi pancingan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dihukum secara tiba-tiba. Yang keempat, wa dalalatun qad zuyyinat lahu fayaraha huda. Kesesatan yang dijadikan indah oleh setan sehingga dia memandangnya sebagai petunjuk. Nah, ini jangan sampai kesesatan kita anggap petunjuk. Wa man zuyyiga qalbahu sa'atan asra'a min tarfati ainin. Ya. Dan penyakit batin, penyakit hati, ya, yang melintas di hati, ya, sangat cepat, lebih cepat daripada kedipan mata, ya, itu bisa bersarang di hati. Contohnya, ada perempuan tersingkap, ya, kelihatan auratnya dan membekas dalam hati dan kita tidak cepat itu tobatkan, itu bisa menyebabkan ada zaigun, ada penyakit dalam hati kita. Lintasan pikiran, lintasan mata, itu perlu semua dijaga. Fakada yuslabu dinuhu wa huwa la yas'ur, karena bisa merampas agama kita. Ini kata Ibnu Mubarak. Jadi kalau ada maksiat di hati bisa merampas agama kita, tidak lezat baca Quran, tidak khusyuk salat, tidak nikmat mendengarkan nasihat, itu bahaya. Makanya tidak boleh merasa aman. Kalau ada yang melintas di pikiran tadi hati kita sesuatu yang tidak bagus, cepat kita tobatkan, cepat kita istighfarkan. Ya. Dan selanjutnya Bapak dan sekalian, ya, yang sangat penting adalah menghidupkan jiwa. Menghidupkan jiwa, menghidupkan hati. Karena ternyata kekuatannya seorang muslim itu, ya, kata Sumaid rahimahullah, tergantung di hati. Ya, beliau berkata, innallaha azza wa jalla ja'ala quwwatal mu'mina fi qalbihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla meletakkan kekuatan itu di hatinya bagi seorang mukmin. Ya, walam yaj'alha fi a'dha'iha. Bukan tergantung dari fisiknya. Ya, jadi kekuatan taruh di hati. Ya. Kata beliau, ala tarawna anna sekha yakuna dhaifan yasumun nahari wa yakumul lail. Bukankah kita sering melihat ada tua renta, ada orang tua, ya, fisiknya lemah tapi bisa puasa sunat di siang harinya, salat malam di malam hari. Wa syabun ya'jazi an dzalik. Sementara ada pemuda tidak bisa lakukan seperti itu. Jadi hati. Makanya hati ini
dibesarkan, dibersihkan, jangan sampai terbebani dengan dosa, menyebabkan semua anggota fisik kita, badan kita susah melakukan ketaatan. Ini ucapan Ibnu Qayyim. Wa idza saqulat zahru bil auzari muni al qalbu minas sairi ilallahi. Jika punggung yang berat dengan menanggung dosa, maka menghalangi perjalanan hati menuju Allah. Ya, matana atie menuju Allah. Wal jawarihu minan nuhudi fi taati. Maka beban badan juga ya merasa berat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya matana tu aje jokai pengobina pengalatale na rekomega dosa. Matana alewe ya matana don rekami sampai sunai muatan dilakukan komega dosa ya. Tentu ringan salat sunat 2 rakaat dibanding dengan mas sepeda mal libu-libu. Engkau tahu nule mas sepeda dan nule mas sampajan 2 rakaat ya. Kenapa begitu Pak? Ya itu salah satu diantaranya mungkin dosa. Wa kaifa yaqta'u masafatas safari musakkalu bil hamli ala zahrihi. Orang yang membawa beban yang amat berat bagaimana mungkin dapat menyelesaikan perjalanannya. Wa kaifa yanhadu ila Allahi kalbun qad askalasul al-auzar. Bagaimana mungkin hati yang dibebani dengan beban dosa bisa bangkit menghadap kepada Tuhannya. Jadi hati yang banyak dosanya susah bangkit ya. Makanya kalau diletakkan, mintakan ampun, bertaubat, ringan itu hati kembali untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mari kita perhatikan kita punya dosa agar kita ini agar hati bisa terbang ya dengan mudah untuk ini ya. Ya. Agar bisa berubah. Kalau hati tidak bisa berubah Pak, susah. Lihat contohnya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Menyeru manusia agar diselamatkan, termasuk keselamatan banjir bandang. 950 tahun didakwai, dia lebih pilih tenggelam. Sementara binatang satu kali Nabi Nuh mengatakan, ayo naik di perahu, cepat naik. Jadi lebih pintar itu binatang dipanggil oleh Nabi Nuh daripada orang didakwai 950 tahun. Karena Nabi Nuh, naik kok perahu. Monyet naik ya, kucing naik, orang pilih tenggelam ya. 950 tahun ini dakwai siang malam. Ini da'utu qaumi lailan wa nahara ya, saya dakwai kaumku ya Allah siang malam, malam siang. Ini da'utum jiharan, saya dakwai terang-terangan. Saya dakwai sembunyi-sembunyi, bisik-bisik, tidak ada mau. Coba. Anaknya Nabi Nuh tinggal di rumahnya dai besar karena bapaknya dai. Ya. Dia pilih tidak berubah. Sementara istrinya Fir'aun tinggal di istana raja yang kejam, raja yang diktator, dia pilih berubah. Istri Fir'aun. Jadi hati sangat menentukan. Kalau hati tidak respect dengan kebaikan, ya itu bahaya ya. Makanya Allah itu ya mensifati orang yang mendengar dakwah itu, mendengar Islam, menerima Islam sebagai orang hidup. Yang menolak dianggap orang mati. Ya, surah Al-An'am ayat 122. Awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi fin nas
kaman masaluhu fid zulumati laisa bi kharijin minha. Ya, apakah sama, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati saya hidupkan. Ya, wa ja'alna lahu nura, saya beri mereka cahaya, yang bihi finnas, berjalan di tengah-tengah manusia. Kaman masaluhu fiz zulumati, sama dengan orang yang gelap gulita, laisa bi kharijin minha, tidak ada jalan keluar yang bisa dia temukan. Itu orang mati dianggap ini. Jadi orang hidup menurut ayat ini bukan sekedar bernapas, tapi orang hidup itu menurut ayat ini punya misi, punya visi dan misi dalam kehidupan. Dia tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu orang hidup. Bagi orang yang tidak tahu, tidak punya visi misi hidup ini, maka dianggap mati sesungguhnya, dianggap mati. Ya. Jadi mari kita punya pemahaman yang jelas ke arah mana kita, ya. Makanya hendaknya kita berusaha menghidupkan hati kita, ya, jangan memberikan kesempatan setan yang mendikte hati kita, membisik-bisik hati kita, ya, karena kerjanya setan itu. Ya, makanya dianjurkan membaca surah Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, untuk mengantisipasi bisikan-bisikan setan. Ya, jangan sampai waktu berlalu begitu saja, Pak. Allah sudah tegur kita itu. Waktu turun itu ayat, sahabat itu ngeri membaca itu. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Itu surat Al-Hadid. Belumkah saatnya orang beriman itu mau tunduk hatinya? Ya. Ini sahabat beberapa tahun sudah berislam, beriman, baru berapa tahun beriman, mendengar ayat ini gemetar. Karena seolah-olah Allah katakan, terlalu lama mau kau dibina sama Muhammad, belum pak kau meningkat. Ya, kalau ibaratnya juga kita di sini, si agan itu ustaz ceramai kau nade pagak perubahan. Ya, berapa mi ustaz ceramah siang malam-malam di sini setiap minggu, berapa pekan ya, sekali pekan, satu pekan berapa penceramah, seolah-olah seperti itu. Kalau tidak ada perubahan, seolah-olah ini ayat ditujukan kepada kita ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ya. Kapan waktunya orang beriman itu sadar? Ya. Jangan sampai lewat waktu berlalu yang panjang. Fatala alaihimul amad fakasat qulubuhum, hatinya semakin kerat, semakin membatu. Ya, wa katsirun minhum fasikun, bahkan kebanyakan di antara mereka menjadi fasik. Maka setiap saat kita evaluasi diri, Pak. Ya, malah para pendahulu kita itu sebelum tidur menghisap lagi dirinya. Nah, parisalena. Ini tadi 24 jam ini saya gunakan apa? Napa matindro. Kalau natemukan dirinya banyak kesalahan, ada yang menangis sebelum tidur, menangisi waktu yang buang-buang, ya, menangisi waktu yang dia sia-siakan, karena ditanya nanti oleh Allah, ya, ditanya oleh Allah, ya. Makanya dalam hadis katakan, nikmatani magabunun katsirun minan nas, dua papenya mematu, ya, resori mondrina pengala ta'ala mega tahu masa sekali. Dua nikmat yang kebanyakan manusia menyesalinya. Apa itu? As-seha, kesehatan. Yang kedua wal farah. Kenapa kesehatan disesali? Waktu sehatnya kurang amalnya, nanti barbarin di rumah sakit bilang, coba waktuku sehat ku jamatomai roh. Coba sehat kak, ketoma kak ku masigi emareng kalinga dakwah. Coba sehat kak, ay puratoni ku jama itu malasapi. Malasapi. Andai kita siarai orang sakit, Pak,
Apa cita-citamu kalau sehat? Mungkin dia bilang, saya mau ikut pengajian, saya mau di masjid, saya mau beramal. Kalama masih pina lupai si jancina, tapi to malah saya mapakoro biasa. Kau madi singa, ay aku mana masigi. Kau madi singa amal aku jama. Kau madi singa opa sempurnakan sampajas sunnahku. Ya, kalama kau madi sisi matu na lupai sih. Ya, mau sampai Jumat na masa botoh. Ya. Yang kedua al-faraq, kesempatan, waktu luang. Ini waktu luang. Banyak orang sia-siakan waktu luang. Ya. Coba kita, bagaimana kita kapal waktu nama main Indonesia dengan Italia, dengan Thailand. Saya tidak nonton saya. Dua malam saya tidak nonton. Demi Allah saya tidak nonton. Dan banyak komentar-komentar kalah nasi Indonesia kalau liga bola, tapi kalau liga dandu alena tosi. Nah, ini komentar-komentar. Marojaro baru tentu tepat waktu salat subuh karena begadang. Pas sia-sia waktu. Ya, saya tidak katakan haram menonton, tapi kalau itu menghabiskan waktu tah sementara sampai subuh tadi nak karu-karuang, tidak bisa itu simpatisan bola mendoakan itu bebas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada itu. Anenangi aleta, anenangi. Ya. Saya kira demikian Bapak dan Saudara sekalian, semoga ini menjadi bahagian daripada usaha untuk perbaikan diri kita masing-masing. Tidak lebih daripada apa usaha untuk menyampaikan bahwa kita ini hendaknya sebelum berakhir umur tak padisengi. Mudah-mudahan husnul khatimah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok je waktunya tu. Cocok je tu. Terlalu cepat. Enggak.